kita sudah kehilangan keindonesiaan kita. Orang berbuat salah, minta maaf dan mempunyai kesadaran untuk men-take down, itu luar biasa sudah. Selesai. Kenapa semua ditarik ke ranah agama? Memang novel itu wakilnya Tuhan apa? Aneh. Kalian bukan penjaga moral orang Indonesia. Apalagi alumni PA 212. Siapa Anda? Who are you? Lucu. Coba sebelum membenahi moral orang, benahi dulu moralmu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya agak bingung sebetulnya dengan pemikiran orang-orang seperti novel Mbak Mukmin ini. Ini kelompok 212. Ini menyikapi wawancara Deddy Corbuzier, seorang YouTuber terkenal, dengan pasangan gay Rachel dan Fred gitu ya. Sudah menjadi polemik dan yang membuat saya bangga dan memberikan apresiasi kepada Deddy Corbuzier. Dia minta maaf kepada netizen dan kemudian dengan sukarela dia take down videonya. Itu luar biasa. Kebesaran hati seseorang yang harus kita hargai. Dan saya tidak ingin membahas lagi karena saya sudah mempunyai perspektif tersendiri tentang hal itu dan saya pikir itu sudah selesai gitu. Tapi ini tidak buat orang-orang seperti novel Mbak Mukmin gitu. Jadi seolah-olah dia menjadikan dirinya menjadi otoritas yang menguasai moral orang Indonesia dan dia akan mengerahkan kelompok 212 untuk mengepung studio Deddy Corbuzier. Aneh, otaknya sudah nggak jelas. Dan kalau itu terjadi, saya akan paling depan menghadang mereka. Karena ini presiden buruk. Jadi kita sudah kehilangan keindonesiaan kita. Orang berbuat salah, minta maaf dan mempunyai kesadaran untuk men-take down, itu luar biasa sudah. Selesai. Kenapa semua ditarik ke ranah agama? Memang novel itu wakilnya Tuhan apa? Aneh. Kalian bukan penjaga moral orang Indonesia. Apalagi alumni PA 212. Siapa Anda? Who are you? Lucu. Coba sebelum membenahi moral orang, benahi dulu moralmu. Supaya Anda mempunyai hak moral untuk meluruskan moral orang lain. Kalau kalian bertindak kasar dan tidak bermoral, sekarang melakukan sok menjadi polisi moral itu bagi saya aneh. Jadi sahabat Indonesia, ini perlawanan saya pada kelompok-kelompok ini dan pemerintah tidak boleh diam saja, kepolisian tidak boleh diam saja bahwa orang seperti ini berbahaya ini. Ini akan menciptakan hukum rimba, hukum jalanan. Jadi kalau opini harus dibalas dengan opini, pikiran dibalas dengan pikiran, pendapat dibalas dengan pendapat. Nah ini enggak. Semua digeruduk pakai tekanan massa. Negara ini mbahmu, saya enak udelnya sendiri. Jadi mohon maaf, inilah sekali lagi saya katakan inilah cerminan orang-orang yang berpikir sempit. Jadi saya kadang-kadang setiap malam sebelum tidur saya merenung. Apa jadinya ya kalau Indonesia dikuasai oleh kelompok-kelompok seperti orang-orang yang PA 212 ini ya? Sedikit-sedikit tekanan massa, sedikit tekanan massa. Aneh. Jadi sahabat Indonesia, saya menghimbau kepada kita semua untuk melawan siapapun kelompok atau orang yang selalu menggunakan tekanan massa dan kemudian dia seolah-olah memegang tunggal hak atau kebenaran tentang moral untuk mempersekusi orang lain. Ini berbahaya. Jadi kita sudah mempunyai hukum
kita mempunyai Pancasila juga. Tapi perilaku kita sangat tidak Pancasilais. Kalau sedikit-sedikit menggeruduk orang, sedikit menggeruduk orang. Gitu. Dan lagi haknya novel Pak Mumin apa? Kalian dirugikan apa dengan tayangan dari Deddy Corbuzier ini? Kalau kalian tidak sependapat, mempunyai perspektif yang berbeda, suarakan. Beropini juga di media yang sama, di kanal yang sama, di platform digital yang sama. Supaya apa? Masyarakat ada pembanding. Jangan sedikit-sedikit kalau nggak sesuai, nggak setuju, geruduk, persekusi. Ini kan otaknya otak primitif ya, mohon maaf ini. Sahabat Indonesia, ini harus kita mulai kita bereskan karena saya melihat kok akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti novel Mbak Mumin ini kan merajalela. Gitu. Dia seolah-olah memegang hak otoritas kebenaran dalam agama, padahal belum tentu perspektif agama dia benar. Jadi mereka aneh aja gitu. Saya sangat keberatan kalau hal ini dibiarkan. Jadi saya sebagai warga bangsa kita harus melakukan perlawanan, jangan sampai orang seperti novel Mbak Mumin dan kelompoknya ini saenake udele dhewe gitu. Semaunya sendiri. Apa-apa yang tidak sesuai dengan dia persekusi. Aneh. Dan sekali lagi negara jangan pernah mau dikalahkan oleh kelakuan preman seperti ini. Ini bentuk premanisme yang menggunakan label agama. Jangan pernah dibiarkan. Karena ini akan menjadi presiden buruk bagi perjalanan kebangsaan kita. Jadi itu saja sahabat Indonesia, kegeraman saya terhadap rencana dari novel Mbak Mumin untuk menggeruduk studio dari Deddy Corbuzier. Bagi saya ini sangat tidak masuk akal dan ini harus kita lawan, dan polisi juga harus bertindak tegas karena ini sudah masuk delik ancaman. Ini bagi saya sangat tidak bagus kalau kita diamkan begitu saja. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam sehat saya untuk Anda sekeluarga. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang marilah kita meneruskan aktivitas kita. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam toleransi. Saya Rudi SKM.